Welcome to Teknobi. Hai, masih bersama saya Michael Sugiarto, host Anda di Teknobi Channel. Nah, buat Anda yang baru pertama kali di Teknobi ini kita ngomongin segala sesuatu mengenai teknologi, startup, dan juga bisnis online yang tentunya Anda pasti suka. Nah, hari ini kita akan ngobrolin mengenai salah satu topik yang banyak di request, yaitu apa? Bisnis tanpa modal. Haha, enggak. Karena saya nggak percaya bahwa bisnis itu tanpa modal. Judul hari ini adalah 10 bisnis online kreatif nyaris tanpa modal. Nah, penasaran kan? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu di channel ini dan juga like video ini, kemudian share kepada teman-teman lain yang mungkin perlu juga ide-ide untuk bisnis-bisnis yang kreatif, yang nyaris tanpa modal itu. Dan jangan lupa juga untuk follow saya ya di Instagram Michael Sugi dan Teknobi Channel. Dan saya akan lanjut sesudah yang satu ini. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu yang di-request banyak orang, yaitu 10 bisnis online kreatif nyaris tanpa modal. Saya sebenarnya tadi pengen bikin judul 10 bisnis kreatif tanpa modal. Cuma menurut saya itu membohongi orang. Karena kenapa? Saya sendiri pribadi yakin bahwa semua bisnis itu tidak ada yang tanpa modal. Beneran deh? Kalau Anda nggak percaya ya, semua bisnis kalau Anda pikir-pikir itu tidak ada yang tanpa modal. Semua pasti perlu modal, cuma mungkin ada yang modalnya sedikit atau modalnya banyak. Atau mungkin modal Anda dibayarin oleh orang lain, yaitu orang tua Anda. Oke, memang kelihatannya menarik ya. Bisnis tanpa modal, bisnis tanpa modal. Tapi saya kasih tahu kepada teman-teman sekalian ya, bahwa namanya bisnis itu pasti pakai modal ya. Jangan suka yang gratisan ya, karena kalau Anda suka yang gratisan tanpa modal, mau nggak Anda kerja juga tidak dibayar? Pasti nggak ada yang mau, betul? Oke, nah langsung aja dah kita langsung ke topiknya hari ini ya. Nah, ini adalah profesi pertama dari 10 bisnis online kreatif yang nyaris tanpa modal. Profesi pertama adalah jadi blogger, atau jadi penulis, atau jadi copywriter. Nah, mungkin banyak teman-teman yang mikir, Pak, blogging itu kan udah lama, Pak. Udah ditinggalin tuh, nggak ada yang bikin tuh kayaknya blogspot.com dan lain sebagainya. Mungkin beberapa dari Anda yang berpikir, nggak ada sih yang baca tulisan-tulisan di blog itu lagi. Well, jauh dari kenyataan, banyak sekali orang masih mencari artikel-artikel di blogspot tersebut. Ya. Mencari artikel bukan hanya di blogspot, tapi di blogger-blogger atau di media-media yang bagus. Nah, Anda kalau mau mulai ini gimana? Yang jelas pastinya, nomor satu, Anda sendiri harus suka baca. Ya kan? Karena kalau Anda suka baca, Anda baru bisa dapat inspirasi mesti nulis apa. Kemudian gaya penulisan juga pengaruh. Ya kan? Banyak sekali penulis-penulis, baik itu penulis fiksi atau penulis tulisan-tulisan copywriting dan lain sebagainya, itu sangat dicari zaman sekarang ini. Karena kenapa? Perusahaan advertising, ya kan? Sekarang perusahaan-perusahaan yang punya sosial media, mereka tuh sangat banget mencari orang-orang yang bisa jago nulis seperti itu. Karena jujur loh ya, ngomong seperti ini dengan nulis itu beda banget, oke? Beda banget. Karena ada bahasa-bahasa di tulisan itu yang bisa menarik orang untuk bisa langsung klik. Jadi itu perlu skill yang diasah dan terus-menerus. Dan ini hanya bisa kalau apabila Anda memang suka baca dan juga suka nulis-nulis sendiri ya. Jadi itu adalah salah satu menurut saya yang bisnis online kreatif yang nyaris tanpa modal. Yang Anda perlukan ya cuma komputer, oke? Dan kalau nggak ada komputer ya udah pinjam punya teman aja ya. Oke, bisnis online kreatif kedua yang nyaris tanpa modal adalah jadi selebgram. Nah, Pak, bukannya jadi selebgram itu perlu modal, Pak? Baju-bajunya gimana? Foto-fotonya gimana? Well, to tell you the truth, saya kenal beberapa selebgram yang actually mereka itu nyaris tanpa modal. Kalau nggak percaya, cek Mimi Perry. Mimi Perry lagi. Oke. Anyway, orang-orang ini modalnya itu bukan baju yang bagus, bukan istilahnya harus foto yang bagus, enggak. Modalnya itu cuma nekat. Oke, kayak Mimi Perry itu modalnya nekat, modalnya berani malu. Oke, kalau Anda punya modal seperti itu udah cukup tuh, udah bisa. Tapi ada juga sih memang selebgram yang gayanya tuh harus cantik, harus keren, ganteng dan lain sebagainya. Bisa. Anda bisa cek, ini salah satu video saya mengenai tipe-tipe selebgram. Anda bisa pilih yang mana aja. Tapi intinya untuk jadi selebgram itu tidak harus cantik, tidak harus keren, ganteng, badan gede, dan lain sebagainya, pakai foto-foto yang bagus, nggak mesti. Oke? Ada juga yang modelnya komedi, skit yang lucu-lucu, yang modelnya nekat, modelnya heboh, ya kan? Itu nggak perlu macam-macam. Saya juga pernah kenal beberapa selebgram yang actually dalam kehidupan aslinya dia tuh nggak terlalu banyak uang, oke? Jadi pas-pasan lah kalau bisa ngomong, ya kan? Cuman dia itu bergaul, punya teman-teman yang tepat, oke? Jadi
Kadang-kadang ya bajunya mungkin minjem ya kan, dan dia sering mengikuti acara-acara di ini dan itu, dan akhirnya benar-benar jadi selebgram, oke? Dan itu lumayan cukup bisa menambah uang jajan, oke? Nah, kalau Anda mau jadi pegangan hidup, of course Anda harus benar-benar serius ya, bikin sesuatu selain jadi selebgram itu. Mungkin Anda bisa bikin buku atau bikin acara lain, oke? Oke, profesi ketiga adalah jadi YouTuber. Jadi YouTuber, oke? Itu adalah bisnis online kreatif yang nyaris tanpa modal jadi YouTuber, oke? Dengan catatan, oke, kameranya minjem, komputernya minjem, atau ada yang bikinin, oke? Lampu juga nebeng di teman-teman atau syutingnya di luar. Oke, jadi YouTuber itu sebenarnya zaman sekarang tuh nggak terlalu susah, ya kan? Anda nggak perlu studio kayak gini, oke? Anda bisa juga cuma pakai handphone doang. Seriously, cuma pakai handphone doang, Anda syuting. Sebagai salah satu contoh, salah satu YouTuber yang menurut saya ngehits banget, ya, dan sekarang cukup bagus ya, KKI Putri. Anda tahu ya, makeup ya, pakai balon. Mereka pakai balon ya kan, kedengarannya sungguh lucu gitu ya, tapi ya lucu gara-gara itu dan videonya viral sekarang aja sampai jutaan. Bahkan pada saat videonya viral dia tuh nggak tahu gimana monetize YouTube-nya. Oke, kasihan banget sampai orang-orang tuh ngelihatnya tuh kasihan. Ya ampun, ini video udah millions view gitu, tapi nggak ada iklannya gitu, sampai kasihan orang-orang gitu kan. Tapi sekarang udah diajarin sih, sekarang sampai terkenal, sampai masuk TV, sampai kenal sama Ria Ricis segala, pokoknya rame lah pokoknya. Nah, itu salah satu bukti bahwa Anda bisa mulai ya, nggak perlu cantik, nggak perlu cakep, nggak perlu heboh sampai gimana, tapi Anda bisa bikin sesuatu yang original dan mungkin orang suka, ya kan? Nah, apapun alasannya itu, Anda tetap bisa jadi YouTuber. Nah, cuman perlu satu, apa? Perlunya adalah konsistensi dan persistensi, ya. Anda selain bikin video, ya, Anda juga harus rajin. Maksudnya apa? Kumpul-kumpul, ketemu dan membangun hubungan dengan YouTuber-YouTuber lain ya kan, bangun komunitas ya kan, jadi bisa saling promosi, oke? Nah, itu aja sih saran saya, jadi YouTuber memang nggak gampang, oke? Cuman kalau Anda sungguh-sungguh dan serius, saya yakin suatu kali Anda pasti sukses, karena Anda hanya perlu satu video. Anda cuma perlu satu video untuk membuat Anda sukses. Oke, sekarang nextnya dari 10 bisnis online kreatif nyaris tanpa modal adalah jadi dropshipper atau reseller. Nah, ini menurut saya juga salah satu yang perlu kerja keras, ya kan? Tidak perlu modal banyak, tapi perlu kerja keras. Salah satu contoh saya pernah dengar ada orang yang nongkrong di Mangga 2, dia tuh selalu nongkrong di tengah. Kerjanya ngapain? Tiap hari tuh dia mampir ke toko-toko, dia foto-fotoin, dan kemudian dia posting di Instagram, posting di Marketplace. Begitu ada orang beli, langsung dapat order hari itu juga diorder, oke, dan langsung dikirim, oke. Jadi kerjanya kantornya itu ya di tengah-tengah. Jadi kalau kamu pergi ke ITC Mangga 2 sama Mangga 2 di tengah-tengahnya ada tempat ada warung-warung di situ. Nah, di situ tuh kantornya di situ, oke. Perlu kerja keras, nggak ada yang nggak bisa. Dan sekarang banyak juga ada beberapa platform yang menyediakan dropship, ya kan, seperti outlets.id. Anda juga bisa pakai itu. Atau Anda bisa coba dropship yang lain, karena ada banyak di tempat lain. Nah, kalau Anda sudah mulai punya modal, Anda bisa beli sendiri dan jadi reseller sehingga Anda bisa beli barang lebih murah. Tapi itu adalah salah satu cara untuk mulai bisnis online kreatif nyaris tanpa modal. Oke, sekarang sampai yang nomor 5. Nomor 5 adalah jadi social media manager. Nah, ini menarik, karena saya sendiri lagi cari social media manager. Nah, kerjaannya apa ya? Kerjaannya itu mantengin sosial media. Jujur ya, kayak Teknobi aja ya, itu sosial medianya banyak. Kita ada FB, ada IG, ada YouTube, oke? Dan juga sekarang ada website, oke? Jadi Anda bisa pergi ke teknobi.com ya, itu baru dimulai. Silakan kunjungin, video-video Teknobi ada di situ semua, oke? Nah, ini setiap hari harus di-maintain. Isinya mau di-upload apa kontennya, dan kemudian kalau ada yang komen harus dibalas, dan kemudian email kalau di-broadcast mesti tulisannya kayak apa, ya kan? Schedule-nya kayak apa, promosinya kayak apa. Nah, ini perlu ada satu orang yang mikirin, oke? Nah, saya lagi buka lowongan ini kebetulan, kalau misalnya Anda mau, ya kan, langsung aja email ke activefans@gmail.com, ya kan? Email, taruh aja resume Anda di sana, saya pengen tahu. Yang saya pengen lihat adalah seberapa kreatifnya kalian memaintain akun sosial media Anda sendiri, oke? Terlebih kalau misalnya Instagram, saya pengen lihat tuh Instagram Stories-nya kayak apa, kreatif nggak kalian, ya? Jadi Anda bisa juga cek nanti below ya, Anda bisa email resume Anda ke sono. So it's very important.
ya. Jadi bukan cuma secara offline aja, tapi secara online. Your face value, the perusahaan itu, your branding itu kelihatan di sosial media Anda. Oke, selanjutnya dari 10 bisnis online kreatif yang nyaris tanpa modal adalah Anda bisa mulai bisnis sebagai seorang stylist. Nah, stylist ini apa? Stylist ini bukan stylist yang Anda misalnya kalau ke tempat gunting rambut, stylist gitu ya. Itu stylist yang beda. Oke, stylist yang kita ngomong di sini adalah stylist untuk foto, ya kan? Stylist untuk video. Misalnya kayak belakang ini ada apa? Ada aksesorisnya sama, itu perlu di stylist. Tempat duduknya kayak gini itu perlu di stylist. Apalagi kalau Anda misalnya foto, ya kan? Paling gampang aja food fotografi ya. Anda lihat ya, kok ini bisa kelihatan bagus ya? Kalau misalnya Anda jualan soto kemudian cuma taruh di sini isinya soto, jebret kayak gitu di foto, pasti jelek. Oke? Anda harus ada aksesoris pendukungnya. Misalnya, soto itu dibuat dari apa? Ya kan? Soto itu dibuat misalnya ada kentangnya, ada tomatnya, ada bawang dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ditaruh di pinggir, ditata sedemikian rupa, difoto sehingga kelihatan menggugah, ya kan? Belum lagi penataan cahayanya, dan kemudian mejanya, meja apa? Meja kayu kah? Kayunya warna apa kah? Kayunya gelap kah atau terang kah? Nah, itu kerjaannya stylist. Pusing banget, betul? Nah, fotografer tuh kerjanya cuma jebret, begitu doang. Jadi ada satu orang yang kerjanya tuh menata seperti itu, ya. Ada juga stylist yang menurut saya menarik ya. Ini belum terlalu banyak ya, cuma di luar negeri ini sudah banyak. Jadi stylist khusus untuk para businessman, ya kan, atau businesswoman yang sibuk. Karena mereka saking sibuknya, ya kan, mereka tuh nggak sempat menata dirinya sendiri. Jadi harus ada orang yang menata buat mereka, dan mereka juga kadang-kadang bisa jadi personal shoppers, ya. Jadi untuk beli baju dan lain sebagainya itu sudah dipercayakan kepada mereka. Nah, mungkin menurut Anda ini sesuatu yang belum pernah kedengeran, tapi trust me, kalau Anda di dunia entertainment, Anda pasti tahu ada orang-orang yang seperti ini. Dan jujur, saya sendiri jarang beli baju buat saya sendiri, karena yang beli istri saya. Oke, nah itu merupakan salah satu pekerjaan menurut saya yang bisa Anda buat dan Anda bisa promosikan secara online ya. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang nyaris tanpa modal, karena modalnya cuma keringet doang. Oke, bisnis selanjutnya yang menurut saya bisa di-online kan adalah jadi joki atau tukang antri. Tapi ini bukan joki UMPTN ya. Maksud saya joki atau tukang antri ini, Anda tahu kan, sekarang ini banyak sekali orang yang mau ngantri, misalnya ngantri tiket konser, oke? Mau ngantri buat beli apalagi tuh, yang sepatu-sepatu mahal itu tuh, ya kan? Itu ngantri. Nah, di Amerika ya ada orang-orang yang kerjanya khusus buat ngantri beginian, oke? Karena di Amerika itu kalau misalnya itu konsernya atau barangnya itu high demand, mereka nggak jual secara online, oke? Jadi mereka itu jualnya itu kamu harus ngantri, actually di depan situ, ya kan? Dan ada orang yang memang kerjanya seperti itu. Nah, ini mungkin belum umum di Indonesia, tapi saya melihat waktu itu kemarin di Senayan City, ya, ada tuh jual sepatu apa gitu ya, yang itu orang-orang ngantri, ya kan, ngantri. Kalau di Amerika itu ngantrinya semalam suntuk, 24 jam sebelumnya udah ngantri, camping di sono. Oke, believe it or not. Untung di Indonesia masih belum kayak gitu. Tapi mungkin aja bisa kayak gitu. Dan Anda ini bisa jadi salah satu yang menurut saya cukup menarik ya untuk jadi mengonlinekan ini, joki atau tukang antri ini. Oke, next. Bisnis online kreatif yang nyaris tanpa modal. Dan menurut saya ini cukup besar potensinya. Karena saya sudah lihat sendiri dan saya punya teman yang menjalankan bisnis ini. Mau tahu bisnisnya apa? Jasa titip. Yes, just tip. Oke. Mungkin bagi Anda yang nggak pernah pakai Instagram, nggak ngerti ada namanya just tip. Anda ketik aja di Instagram ya, just tip, nanti keluar hashtag just tip. Situ banyak sekali just tip. Kemarin ada salah satu alumni di Gimaru juga, dia jasa titip apa? Jasa titip Miniso. Anda tahu toko Miniso itu ya? Mungkin bagi kita, ya kita di Jakarta atau misalnya di Surabaya, ya Miniso ya what's the big deal gitu kan ya, cuma toko gitu doang. Tapi buat orang-orang di luar daerah, mereka nggak bisa beli. Oke? Tapi jasa titip itu bener-bener jalan gitu loh. Dan dia actually bisa make a living. Jadi bener-bener bisa jadi jadi hal yang dia bisa gantungan hidupnya dari situ. Cuma jasa titip doang. Dan juga ada banyak juga saya tahu teman-teman jasa titip yang misalnya pas pergi ke luar negeri, dia foto-foto dan kemudian ada yang mau nitip, dia beliin. Oke? That's another thing. Oke? Tapi jasa titip ini menurut saya salah satu yang sangat kreatif, yang nggak pernah kepikiran kalau menurut saya sendiri ya. Dan ini bisa dijalankan secara online.
Nah, bisnis online kreatif yang nyaris tanpa modal, ya salah satunya yang ini menurut saya cukup banyak sekarang, tapi nggak banyak orang tahu caranya gimana, yaitu Anda bisa jadi peternak akun. Peternak akun Instagram, ya kan? Nah, caranya ini gampang, oke? Banyak sekali orang mikir, wah, kalau saya bikin akun Instagramnya bisa, Pak, tapi ngepostnya gimana? Gimana cara bikin ini supaya rame, supaya laku, gitu kan ya? Nah, nomor satu, Anda harus konsisten posting. Cara konsisten postingnya simple, Anda bisa repost aja. Saya kemarin pernah kenal seseorang, ya, dia ini kerjaannya cuma repost doang. Repost apa tau nggak? Repost video-video kuliner. Oke, jadi video kuliner orang di repost sama dia. Itu ada aplikasinya, simple, ya kan? Anda juga bisa pakai activepost.net, oke, untuk schedule. Kalau ada banyak gitu, Anda bisa repost di situ. Jadi ambil, kemudian Anda bisa repost. Anda bisa kasih kredit ke orangnya yang di repost juga. Dia bangun akun Instagramnya dalam waktu 9 bulan. Guess, berapa followersnya? Followersnya dalam waktu 9 bulan ada 150.000. Wow! Dan itu cuma repost. Sehari dia repost 5 kali. Oke, 5 kali. Nah, itu problemnya. Konsistensinya. Kamu bisa nggak konsisten seperti itu? Nah, kalau kamu nggak bisa konsisten, kamu bisa pakai tool seperti activepost.net itu. Ya. Anda bisa pakai tools untuk mengotomatisasi, meng-schedule, ya, untuk repostnya itu supaya bisa secara berkala dan bagus. Dan kalau misalnya yang model seperti kuliner lah dan lain sebagainya, itu disukai banyak orang. Oke, jadi orang akan nge-like dan akan follow, ya. Dan sesudah itu kalau misalnya sudah tinggi, Anda bisa jual akunnya. Dan banyak orang yang mau dan harganya lumayan. Kalau udah 150.000, saya rasa harganya bisa sampai 20 juta atau 30 juta bahkan. Oke, sampai kepada bisnis online kreatif terakhir yang nyaris tanpa modal. Yaitu apa? Anda bisa jadi broker. Ya, broker apa? Broker barang-barang second yang dijual online. Ya, nah mungkin bagi Anda nggak kepikiran ya barang second apa, tapi trust me, banyak sekali orang di luar sana yang kelebihan barang, ya dia barangnya banyak ya, tapi yang paling bagus sih barangnya ini adalah barang yang punya value ya, jadi barangnya aslinya mahal misalnya. Contoh ya, kalau di Surabaya ini banyak nih ada toko-toko yang jual memang kayak tas-tas second yang merek-merek mahal ya kan, kayak Gucci, kayak Prada, ada yang jual kayak gitu, oke. Dan saya tahu juga bahkan ini kalau nggak salah rumahnya nggak jauh dari rumah saya, jualnya kayak gituan, oke. Broker barang second, ya. Dan jualnya cuma di Instagram doang dan laku, oke. Waktu itu saya nanya, kamu jual barang ini harganya berapa? Ya ini jualnya harganya sekitar 4 juta, 6 juta. Kalau aslinya bisa belasan juta gitu. Ada yang beli? Ada, dia bilang. Terus saya bilang, belinya gimana? Ya udah kalau ada orang mau dia chat begitu, habis itu transfer. Saya bilang, hah? Serius? Orang transfer 4 juta langsung sama kamu? Iya benar transfer. Wow, saya bilang. Amazing. Ya, cuma ada di Indonesia. Oke. Nah, oke. Saya harapkan Anda bisa melihat semua bisnis ini ya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat Anda. Kalau misalnya Anda lagi mikirin mau ngapain, cobain aja salah satu ini. Nggak ada salahnya, ya kan? Coba. Karena ini nyaris tanpa modal. Modalnya benar-benar cuma keringat dan modalnya benar-benar cuma mantengin online tiap hari. Most of them are like that. Oke. Dan saya yakin kalau Anda terus berusaha, Anda pasti bisa dan pasti bisa sukses. Saya doakan semoga apapun bisnis Anda, apapun jalan yang Anda tempuh, Anda bisa selalu sukses. Dan ingat-ingat Teknobi ya, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, share please ke teman-teman yang mungkin aja juga perlu ide-ide kreatif lainnya. Kalau Anda ada ide-ide kreatif lain mengenai bisnis-bisnis online kreatif lain, silakan komen below. Komen below, I want to know. Nanti akan saya fitur di Teknobi. Oke, jangan lupa follow saya juga di Instagram, Michael Sugi dan Teknobi Channel. Salam hebat, luar biasa.